Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah subuh rahimakumullah, mari kita mulai kajian singkat kita dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberi kenikmatan pada kita sampai hari ini kita masih diberi kesehatan, insyaallah barokah, diberi kemudahan menjalankan ibadah Ramadan. Kemudian salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Insyaallah kita masuk di dalamnya sehingga mendapat syafaat dari beliau. Kemudian pada kesempatan pagi hari ini saya sampaikan sedikit salah satu hadis yang sudah sangat terkenal terkait dengan misi kenabian. Jadi mengapa Nabi Muhammad SAW diutus untuk menjadi nabi dan rasul. Satu hadis yang sangat terkenal, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak atau budi pekerti. Nah, akhlak ini sering diartikan sebagai perilaku begitu atau sikap. Kemudian dalam literatur akhlak, para ulama sering membedakan bahwa akhlak itu dibagi akhlak terhadap khaliq, yaitu pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan akhlak terhadap makhluk, atau sikap atau perilaku terhadap makhluk. Nah, kemudian terhadap makhluk ini dibedakan lagi terhadap manusia dan selain manusia atau alam. Kemudian alam dibedakan lagi, sikap kita terhadap alam itu bisa terhadap tumbuhan, kemudian hewan dan alam yang lainnya. Kemudian beberapa akhlak terkait dengan Allah. Tadi di surat Luqman yang saya baca, salah satu yang fundamental atau mendasar adalah ajaran Luqman kepada keluarganya atau putranya gitu ya. Walaqad atayna Luqman al-hikmata an yashkura wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi. Jadi yang pertama kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah apapun kondisi kita. Nah, sudah sangat wajar kalau kita mendapat nikmat kita bersyukur. Tetapi ajaran Nabi kita itu kapanpun kita harus bersyukur. Ya tadi kalau Luqman memberikan wasiat begitu, kalau Nabi Muhammad SAW itu menyampaikan alhamdulillah ala kulli hal. Jadi apapun kondisi kita harus tetap bersyukur. Bahkan dalam keadaan diuji pun kita harus bersyukur. Karena pasti ada hikmahnya. Misalnya kalau sedang diuji sakit, ya ada hikmahnya, dosa-dosa kita diampuni. Ya, intinya kita tidak boleh menyalahkan apa yang sudah menjadi ketentuan Allah kepada kita. Nah, insya Allah dengan begitu hidup kita menjadi nikmat. Meskipun tidak mudah, susah kok tetap bersyukur. Naik sakit, ya masih bersyukur, masih hidup. Nggak punya uang, bersyukur, masih tetap bisa bernafas karena oksigen kan sangat mahal. Sementara kita masih diberi gratis. Kemudian yang kedua, ini saya ambil sedikit aja yang di ayat itu, selain senantiasa bersyukur pada Allah adalah kita dilarang untuk musyrik atau menyekutukan pada Allah. Nah, bagaimana caranya? Ya kita harus mempelajari, karena syirik misalnya sering dibedakan menjadi syirku kabir wa syirku shaghir. Ya kalau yang syirik besar itu ya yang sangat ekstrim ya. Misalnya kalau dalam kisah Nabi Ibrahim misalnya bagaimana kaumnya menyembah berhala. Kemudian kisah Nabi Muhammad SAW juga begitu ya, menyembah Lata, Uzza dan lain sebagainya. Itu sebenarnya simbol saja bahwa ada sesuatu yang lebih dipentingkan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian terkait dengan menjaga istiqomah supaya kita tetap dalam keimanan, beberapa waktu lalu Pak Aziz juga sudah menyampaikan salah satu doa itu ya, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, tetapkan hatiku pada agamamu.
wala ita'atik, terhadap kepatuhan atau ketaatanmu, wala mahabbati rasulik, dan atas kecintaan kepada Rasul. Itu salah satu doa. Kemudian ada doa yang lain yang beberapa waktu lalu saya lupa ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, janganlah Engkau goyahkan, Engkau condongkan hati kami kepada dosa syirik setelah Engkau beri petunjuk. Monggo sama-sama kita amalkan doa ini. Jadi tidak boleh syirik pada Allah. Nah, kemudian akhlak terhadap manusia ini banyak, tergantung hubungan kita, gitu ya. Misalnya ada akhlak terhadap orang tua, tetapi juga ada akhlak terhadap anak, tentu saja cucu dan seterusnya. Lalu ada akhlak terhadap suami, akhlak terhadap istri, akhlak terhadap tetangga, ya, bahkan akhlak terhadap orang yang tidak kita kenal. Ya, ini terhadap manusia sangat banyak. Kalau yang di surat Luqman tadi misalnya dicontohkan bagaimana akhlak kita terhadap orang tua. Jadi disebutkan tadi Memayaskur fa'inna mimma yashkul nafsi wa qawfa inna wadhanin hamid wa idha qala luqmanu libnihi yang itu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Kemudian wa wassaynal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amaini an ishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Jadi perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk ya senantiasa menghormati orang tua. Salah satu alasannya kalau yang disebutkan di ayat tadi khususnya untuk ibu ya, karena sudah hamil menggendong kita 9 bulan 10 hari kalau normal gitu ya. Tapi ada yang lebih singkat dari itu. Kemudian di ayat yang lain di Al-Baqarah misalnya ya, setelah melahirkan pun ya ibu kita menyusui kita dan lain sebagainya. Kemudian yang menarik dari ayat ini tadi, akhlak terhadap orang tua misalnya orang tua kita menyuruh kita kepada kemusyrikan, ini kan sangat ekstrim contohnya. Jadi di ayat sebelumnya kita dilarang musyrik, dilarang menyekutukan Allah. Seandainya orang tua kita menyuruh pada kemusyrikan, ini perintah Allah luar biasa. Jadi kita diminta untuk menolak, tetapi tetap berbuat baik terhadap mereka. Ya. Nah, ini sangat luar biasa. Contohnya juga banyak. Misalnya mungkin ada juga masih ingat ya cerita Nabi Ibrahim. Bagaimana beliau mengingatkan ayahnya, itu ya tidak marah-marah, tapi ada dialog. Wahai ayahanda, mengapa engkau menyembah berhala gitu? Kan dia nggak bisa apa-apa. Lalu dijelaskan di rentetan ayat tersebut bahwa sesungguhnya ada zat yang lebih berat untuk disembah. Ini sangat penting. Apalagi misalnya mohon maaf kalau orang tua kita itu jelas ya beliau adalah muslim, kemudian mukmin, nah, berarti akhlak kita harus semakin baik. Kemudian ajaran Nabi Muhammad SAW ada yang unik. Siapa yang harus diberi prioritas? Yaitu ibu kita. Ini sambil mengingatkan. Jadi mohon maaf bapak-bapak, kita ini derajatnya sepertiga dari istri kita. Jadi anak-anak kita itu memang harus kita didik lebih taat kepada ibunya. Bukan berarti tidak taat kepada bapaknya. Ya. Nabi ditanya siapa yang harus saya hormati, ibumu, siapa lagi ibumu, baru bapakmu. Ya, jadi kita harus merelakan kalau anak-anak kita itu lebih taat kepada istri kita. Tapi fenomenanya kelihatannya tidak ya, anak biasanya lebih takut kepada ayah, soalnya galak. Nah ibu itu pakai mau diguyu ya. Termasuk saya tuh lebih takut kepada ayah saya. Dilihat itu aja udah nggih Pak. Lari genjrit gitu ya. Jadi belum jawaban cuma diginikan udah takut. Ya ini nih mungkin salah satu ilmu yang harus kita dudukkan kembali ya. Bahkan ekstrimnya gitu ya. Nabi bersabda al jannatu tahta aqdamil ummahat. Jadi ibaratnya surga itu di bawah telapak kaki ibu. Nah, ini refleksi bagi kita semua. Monggo yang orang tua kita khususnya ibu masih ada ya kita perbaiki. Kalau sudah baik kita tingkatkan. Ya, kalau sudah tidak ada kita doakan, jangan lupa kita doakan bersama-sama. Kemudian akhlak terhadap manusia juga banyak. Nah ini akan panjang tapi singkat saja karena udah 10 menit. Ya, misalnya sekali lagi saya sering menyampaikan bagaimana akhlak terhadap tetangga. Ini kan sangat penting. Bahkan kebaikan kita terhadap tetangga ini merupakan indikasi keimanan kita.
Mungkin sangat relevan ya di Ramadan ini, lebih relevan lagi misalnya kalau kita masak ya yang enak-enak, apalagi ngambuni tanggane gitu ya, tanggane diteri gitu ya. Ini karena sabda Nabi sangat jelas, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Jadi siapa beriman kepada Allah hari akhir, maka muliakan tetangganya. Nah, ini banyak manifestasi memuliakan kita kepada penghormatan kita kepada tetangga gitu. Ya, saya kira tradisi di RT kita ini sangat bagus ya. Misalnya ada tamu lapor pada Pak RT izin, ada keluarga yang menginap, saya kira sangat bagus. Kemudian bangun gitu ya, mohon maaf mengganggu, mungkin seminggu atau 2 minggu akan terganggu karena sedang bangun. Saya kira itu sangat bagus dan tidak kita sadari sebenarnya itulah manifestasi keimanan kita, dan itu sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Demikian jamaah rahimakumullah, semoga yang sedikit ini memberikan peringatan kepada diri saya sendiri khususnya dan jamaah semuanya. Semoga kita tetap mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, bisa berbuat baik terhadap Allah Khalik, terhadap sesama manusia, orang tua, anak-anak, cucu kita, dan yang tidak kalah penting adalah tetangga kita semuanya. Semoga tetap rukun-rukun saja ya. Paradise ini saya kira sudah sangat bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.